Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah Kota Tua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Dari saya, perkenalkan, nama saya Cecilia Marsha Fendi dari nomor absen 38. Saya akan menjelaskan tentang pasca kemerdekaan dan kelestarian. Perkenalkan, nama saya Enda Prestiwi Aprilia dari absen 10. Di sini saya akan menjelaskan awal mula Surabaya pada abad 13 hingga 16. Perkenalkan, nama saya Beda Lutfia dari absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang Surabaya pada masa kolonial Belanda 1600-an. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devana Vitasari dari absen 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang kota lama Surabaya saat ini. Saya Nabila Sifa Armeliza dari absen 23 yang akan menjelaskan perkembangan infrastruktur dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Revalina Mahani Putri dari absen 28. Saya akan menjelaskan tentang masa revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Awal mula Surabaya abad ke-13 hingga 16. Sebelum masa kolonial, Surabaya sudah dikenal sebagai kota pelabuhan penting di Kerajaan Majapahit. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan aktivitas maritim karena lokasinya yang strategis di tepi Sungai Brantas dan dekat dengan Selat Madura. Legenda terkenal mengenai asal-usul nama Surabaya berkaitan dengan pertarungan antara dua hewan legendaris, sura, ikan hiu, dan baya, buaya, yang melambangkan pertarungan kekuatan besar di wilayah tersebut. Nama ini kemudian diabadikan sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan kota. Perkembangan infrastruktur dan ekonomi. Pada abad ke-19 dan pada abad ke-20, Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Jakarta. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang sangat sibuk. Kawasan Kota Tua berkembang dengan pesat, terutama di sekitar kawasan Jalan Kembang Jepun, Jalan Raja Wali, dan Jembatan Merah. Berbagai bangunan kolonial didirikan seperti Gedung Dejava Sebang, kini Bank Indonesia, Gedung Internatio, dan Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit. Kawasan ini juga menjadi pusat administrasi dan ekonomi, sehingga banyak perkantoran dan gudang yang dibangun. Surabaya pada masa kolonial Belanda 1600-an, setelah masuknya penjajah Belanda, Surabaya berkembang menjadi salah satu kota penting bagi Belanda. Pada awal abad ke-17, Belanda mendirikan benteng dan mulai membangun fasilitas pelabuhan untuk mendukung perdagangan mereka. Surabaya menjadi pusat perdagangan komoditas seperti gula, kopi, rempah-rempah, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Kota Tua Surabaya mulai terbentuk pada masa ini dengan pembangunan infrastruktur kota seperti rumah-rumah bergaya kolonial, kantor pemerintahan, dan fasilitas perdagangan. Bangunan-bangunan penting yang masih berdiri di Kota Tua Surabaya hingga kini sebagian besar dibangun pada periode ini. Masa revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan karena peran pentingnya dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Selama periode revolusi ini, banyak bangunan di kawasan Kota Tua yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu dan Belanda. Salah satu tempat pentingnya dalam sejarah ini adalah Jembatan Merah, yang menjadi pusat pertempuran sengit antara pemuda Surabaya dan tentara Sekutu. Pasca kemerdekaan dan pelestarian. Setelah Indonesia merdeka, kawasan Kota Tua Surabaya mengalami berbagai perubahan. Banyak bangunan kolonial yang dibiarkan terbengkalai atau dialihfungsikan. Namun, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan upaya pelestarian kawasan ini. Beberapa bangunan bersejarah telah dipugar dan dijadikan museum, perkantoran, atau fasilitas umum. Misalnya, Gedung Balai Pemuda, yang dulunya merupakan gedung kesenian pada masa kolonial, kini berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Kota Tua Surabaya saat ini. Saat ini kawasan Kota Tua Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik. Dengan banyak bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh, kawasan ini mencerminkan warisan arsitektur kolonial Eropa, sekaligus menjadi simbol perlawanan perjuangan rakyat Surabaya. Surabaya terus berupaya melestarikan sejarahnya dengan menghidupkan kembali
kawasan Kota Tua sebagai pusat kebudayaan, ekonomi, dan wisata sejarah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan di Kota Tua Surabaya? Nah, Kota Tua Surabaya ini bisa pengunjung bisa berkeliling, menikmati suasananya, melihat bangunan tuanya di kota lama ini, dan juga bisa berfoto-foto, mencari spot foto yang ikonik. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Baik, saya di sini mau menanyakan pertanyaan di Bapak Satpol. Sudah Ya. kenalan sama teman saya? Sudah dong. Sudah. Namanya siapa? Bapak Muid. Dan saya mau tanya nih Pak, bagaimana akses transportasi ke Kota Tua Surabaya? Akses ke Kota Tua Surabaya ini banyak, Mbak. Bisa melalui transportasi umum, contohnya kayak bis, terus Gojek online, banyak. Bisa pakai becak. Oh, beca, Nah, beca juga bisa. bisa. Kalau mau masuk ke sini nih Pak, transportasinya apa? Kalau dibolehkan. Sepeda motor biasa bisa, pribadi, motor. mobil pribadi bisa. Oke Bapak, kali ini saya akan menanyakan apa daya tarik wisata di Kota Tua Surabaya? Wisata tua di Kota Surabaya ini juga beberapa ragam, mulai dari bangunan yang bersejarah Kota Tua, dan juga ada museum atau kuliner, dan juga bisa menyewakan baju-baju adat buat berfoto di Kota Lama. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya.